Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan memperbaiki dispenser merek dari Polytron yang kasusnya air dinginnya tidak berfungsi, kompresornya itu tidak bekerja sama sekali dan tidak bisa menyala. Oke, sebelumnya dispenser ini rusaknya banyak, kemudian ini heaternya juga short dan pompanya sudah tidak bekerja. Ini sudah saya ganti dengan yang baru. Oke, ini untuk mengatasinya nanti akan saya pasangkan termostat ini, termostat digital. Kenapa saya pasangkan termostat digital? Yang sebelumnya kerusakannya pada transistor SMD yang di modul depannya. Karena saya tidak mendapatkan serinya, jadi saya ambil jalan pintas saja. Ini saya ganti dan saya rubah menggunakan termostat saja. Tapi sebelum kita memasangkan termostatnya, ini kita pastikan dulu kompresornya sehat dengan cara kita tes langsung dan kita pastikan kompresornya ini bekerja dengan normal. Barulah kita pasangkan termostatnya agar tidak dua kali kerjaan. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja. Ini kita keluarkan dulu termostatnya. Di termostat ini ada 4 kabel. Ini untuk kabel powernya. Kemudian ini kabel outputnya. Ini kabel power, kemudian yang kuning dengan hitam ini kabel outputnya. Yang ini untuk sensor suhunya, ini termisnya. Ini untuk mengetahui suhunya berapa derajat. Ini untuk tampilan dari termostatnya, ini untuk serinya. Ini untuk lampunya apabila termostat ini bekerja. Untuk pemasangan kabel-kabelnya yang merah hitam ini kita pasangkan ke kabel power. Di sini nanti kita pasangkan di kabel yang warna biru dan yang warna coklat ini. Tapi salah satunya kita hubungkan ke switch ini, ke switch yang dingin ini agar bisa dihidup dan dimatikan kompresornya. Kemudian untuk kabel yang warna merah, yang warna kuning dengan yang warna hitam ini kita pasangkan ke kabel kompresor. Untuk kompresor ini kan ada dua kabel, yang warna biru dengan yang warna hitam. Jadi kabel itu kita pasangkan ke kompresor. Oke, tanpa panjang lebar langsung saja kita lepaskan untuk tutup di bagian atasnya dulu. Kemudian ini untuk termisnya jangan diposisikan di dalam tabung ini karena tidak baik, karena kurang bagus. Dikhawatirkan untuk jangka panjang termisnya ini bocor, jadi termis ini akan cepat rusak. Walaupun ini anti air, tapi jangan diposisikan di dalam tabung ini. Untuk termostat ini bisa kita pasangkan di sini atau di sini sebelah kanan boleh, atau di mana saja kita pasangkan termostatnya boleh-boleh saja. Nanti saya pasangkan sebelah kiri ini saja. Kemudian untuk nantinya untuk pemasangan kabelnya nanti saya langsungkan menggunakan solder. Ini saya solderkan ke PCB agar kelihatannya lebih rapi. Jadi saya solderkan saja. Oke, untuk pemasangan kabelnya yang nantinya kita buat seperti ini. Yang warna merah ini kita lewatkan ke switch seperti ini. Ini ke switch yang dinginnya. Selanjutnya ini untuk netral. Kita misal ini netral, yang warna merah itu sebagai L-nya. Yang ini untuk output. Oke, langsung saja kita nyalakan dulu untuk termostatnya. Oke, ini termostatnya sudah menyala. Ini untuk lampunya, untuk outputnya sudah bekerja. Berarti ada apinya ke sini, ada 220-nya. Ini kita cek. Nah, ini ada 220-nya. Kemudian untuk suhunya yang ditampilkan sekarang ini adalah suhu ruangan yang dibaca sama termis ini. Ini sekarang suhu ruangan ini terbaca sama termis ini 27. Coba kita tes. Ini saya tes untuk memegangnya. Nah, itu kelihatan suhunya kelihatannya naik. Berarti untuk termisnya sudah dipastikan ini normal karena ini barang baru. Oke, selanjutnya untuk penyetingan termostat. Untuk penyetingannya ini ada dua tombol, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini tombol yang sebelah kanan ini kita tahan sampai lampunya berkedip. Ini maksudnya tombol ini kita fungsinya saya menyeting ini kapan kompresor ini istirahat. Maksudnya di suhu berapa nanti kompresornya ini akan mati. Ini kita tahan sampai berkedip. Nah, itu sudah berkedip. Selanjutnya ini akan saya misal mencarinya suhunya 10 derajat ya. Ini saya cari untuk suhu 10 derajat. Ini maksudnya untuk penyetingan seperti ini di suhu 10 derajat kompresornya akan mati sendiri. Nah, itu 10 derajat. Selanjutnya biarin saja sampai layarnya normal kembali.
Kemudian untuk penyetingan kapan kompresornya menyala, di suhu berapa maksudnya kompresornya akan bekerja, tombol yang sebelah kiri ini kita tahan dengan cara seperti tadi sampai lampunya berkedip. Nah, itu sudah berkedip. Ini saya cari misal di suhu berapa derajat. Ini terserah, ini maksudnya sekedar uji coba saja. Ini kita sesuaikan. Ini sudah ketemu 12. Ini artinya kompresor ini akan hidup kembali di suhu 12 derajat dan akan mati di suhu 10 derajat. Jadi untuk settingan ini kita sesuaikan, tidak harus 10 derajat dan tidak harus 12 derajat. Jadi kita sesuaikan dingin airnya. Oke, selanjutnya ini untuk pemasangan kabelnya. Ini saya langsungkan menggunakan solder. Ini saya solderkan langsung ke papan PCB-nya. Ini untuk yang merah ini adalah kabel L. Ini saya pasangkan di sini di kabel powernya yang dekat fuse di sini, pasnya di sebelah sini. Selanjutnya untuk kabel yang warna hitam, ini kabel netralnya. Ini saya pasangkan di dekat api masuk tadi. Ini saya solderkan, nanti kita sambungkan di sini di kabel yang warna hitam ini. Ini untuk kabel yang warna kuning ini adalah outputnya. Ini output ke kompresor. Ini karena soket kompresor itu ada di PCB ini, jadi kabel yang warna kuning output dari termostat ini saya sambungkan ke PCB-nya agar kelihatannya lebih rapi. Ini untuk kabel yang warna hitam ini tidak saya pakai karena di PCB-nya yang dari kompresor itu sudah dihubungkan ke netralnya. Ini. Kemudian untuk soket yang dari switch ini kita sambungkan saja. Kalau disambungkan itu lampu untuk dinginnya dia akan menyala, tapi kalau kita tidak sambungkan lampunya akan mati. Ini saya sambungkan dengan cara seperti ini. Oke, ini untuk kabel termostatnya sudah saya sambungkan. Ini ada kabel yang warna merah. Kemudian yang warna hitam ini adalah kabel powernya. Kemudian yang hitam yang untuk outputnya ini tidak saya sambungkan. Karena apa? Karena kabel yang dari kompresor ini sudah disambungkan langsung ke kabel powernya. Jadi tidak perlu kita sambungkan lagi. Atau terserah disambungkan ke sini boleh, tapi diputus untuk kabel power yang di sini kalau mau disambungkan kabel yang warna hitam. Selanjutnya untuk termisnya ini nanti saya pasangkan menempel pada bodinya ini. Ya, tempelkan seperti ini di bagian bawahnya. Jangan di dalam, kita tempelkan yang rapi di pinggir tabungnya ini. Oke, selanjutnya kita akan tes karena ini tidak ada airnya. Ini untuk tutupnya kita balik agar PCB ini membaca bahwa di dalam tangki ini ada air. Jadi kita balik switchnya agar pompanya tidak menyala terus. Ini saya nyalakan dulu. Kemudian coba kita pasangkan tang ampere pada salah satu kabel ke kompresor untuk melihat apakah kompresornya ini bekerja. Kemudian untuk switch dinginnya ini belum saya hidupkan. Coba kita lihat ke depannya. Ini lampu dinginnya akan berkedip. Nanti kalau sudah dingin, lampu yang dingin ini tidak akan berkedip lagi. Oke, langsung saja kita nyalakan untuk tombol yang dinginnya. Ini dalam posisi off, ini saya nyalakan dulu. Coba kita cek untuk termostatnya, itu termostatnya sudah hidup. Nah, ini kompresornya sudah bekerja, kelihatan dari ampernya 0,6. Ini kompresornya sudah bekerja. Ini untuk suhu yang sekarang, ini karena belum saya tempelkan termisnya, ini nanti saja kita tempelkan. Kalau seumpama suhunya itu terlalu dingin atau kurang dingin, nanti kita setting saja termostatnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ini termostatnya kan kita setting hanya untuk sementara saja. Ini kompresornya sudah bekerja. Ini untuk pemanasnya tidak saya nyalakan. Ini tidak ada airnya karena nanti akan saya bersihkan. Ini untuk lampu yang dinginnya ini, kalau dispensernya ini airnya sudah dingin, lampu yang dingin ini tidak akan berkedip lagi, dia akan berhenti berkedip. Coba kita tunggu dulu. Oke, ini tabungnya sudah terasa dingin. Ini kondensornya sudah terasa hangat. Berarti untuk freonnya ini masih normal, kompresornya bekerja dengan normal.
Oke, ini dispensernya sudah saya isi air. Untuk termosnya sudah saya tempelkan pada tangkinya. Untuk suhu dari termostat ini terbaca 16,9. Seumpama ini terlalu dingin atau masih kurang dingin, nanti kita setting lagi termostatnya atau kita sesuaikan dengan keinginan. Untuk dinginnya kita sesuaikan dan bisa kita setting lagi. Nah, ini untuk lampu dinginnya sudah tidak berkedip lagi. Ini sudah tidak berkedip lagi. Ini untuk lampu pemandasnya belum saya nyalakan. Berarti kalau lampunya sudah tidak berkedip, berarti dispensernya ini untuk air di dalamnya itu sudah dingin. Oke, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Silakan ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.